Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa kita buka obrolan pagi hari ini dengan ngobrol tentang tanaman herbal di sekitar kita. Nah, di depan para sedulur saat ini ada salah satu tanaman herbal yang ternyata banyak manfaat atau khasiatnya untuk kesehatan kita ya. Nah, itu yang di dalam video itu namanya daun pepaya Jepang. Nah, sekilas dia kayaknya bayangan kita pepaya buah karena daunnya juga mirip ya. Jadi kalau dilihat ini tekstur daunnya dan bentuknya menyerupai banget daun pepaya, tapi sebetulnya beda jauh ya karena dia beda famili. Kalau pepaya kan untuk tanaman buah dan pohonnya besar, kalau ini daun pepaya Jepang ini yang diambil cuma daunnya. Dia kayaknya mirip lah famili kayak sama daun singkong, pohon singkong ataupun tanaman gedi berupa semak dia itu. Jadi bukan jauh dari pohon pepaya buah ya, beda jauh ya, familinya juga udah beda. Cuman mungkin penamaannya di Indonesia ini karena dilihat tekstur daunnya aja mirip. Jadi daun pepaya Jepang ini memiliki nama ilmiah Cynodoscolus aconitifolius. Yang tanaman ini berasal dari Amerika Tengah, lebih tepatnya di Semenanjung Yucatan di Meksiko. Nah, saat ini udah banyak di Indonesia dan kayaknya kalau yang banyak sih di daerah Jawa Barat ya. Jadi saya sendiri memiliki hobi untuk pemanfaatannya untuk di sayur ditumis ya, enak banget ini. Dia teksturnya lembut kayak daun pepaya tapi nggak ada pahitnya. Kalau daun pepaya mungkin karena ada kadar papainya, kalau sepertinya walaupun bergetah yang daun pepaya Jepang ini nggak begitu pahit, nggak ada pahitnya sama sekali dan lembut, enak banget. Saya sering masaknya ditumis ataupun dikulep, direbus ya, dipanasin. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol, kita bahas tentang kandungan nilai gizinya. Jadi daun pepaya Jepang ini memiliki protein dan kalsium yang tinggi. Jadi berdasarkan penelitian dari 100 gram daun pepaya Jepang ini terkandung 7 gram protein dan sekitar 300 mg kalsium dan sisanya adalah serat. Nah, kalau kita lihat dari kandungan kimiawinya, jadi selain protein yang tinggi juga kalsium, bahkan diklasifikasikan salah satu yang tertinggi kadar kalsiumnya dibandingkan dengan tanaman atau tumbuhan yang lain. Nah, ini sangat baik ya, mungkin untuk orang-orang yang manula dan anak-anak. Kenapa sih? Jadi kalau untuk orang-orang manula saat ini kan lebih banyak berisiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Salah satunya adalah kurangnya asupan kalsium untuk orang-orang yang manula ya. Memang udah banyak ada produk nutrisi yang memang untuk asupan kalsium, tapi mungkin juga kan harganya lumayan untuk kalangan tertentu. Ada baiknya sih alternatifnya untuk mengkonsumsi daun pepaya Jepang ini karena kayaknya salah satu yang tertinggi kandungan kalsiumnya di daun ya, di sayuran maksudnya. Walaupun kadar kalsium pun banyak di susu, di telur ataupun di daging. Tapi untuk yang nabati kan dia nggak ada kandungan kolesterolnya. Jadi beda kalau kita konsumsi telur ataupun daging, selain kalsiumnya tinggi, kolesterolnya juga kadang tinggi. Kalau yang nabati kan bebas ya, hampir mungkin kolesterolnya kadarnya hampir nggak ada ya. Terus kalau untuk anak-anak, jadi kalau anak-anak kan cenderung saat ini karena kebiasaan makan yang manis-manis, terus minum yang bersoda yang ganggu penyerapan kalsium di usus 12 jari, kadang-kadang asupan kalsium anak-anak juga berkurang ya, dan timbul kadang pengeroposan gigi yang paling sering kita temuin. Nah, untuk anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, mereka memerlukan asupan kalsium untuk pertumbuhan gigi dan tulangan yang maksimal ya. Jadi ada bagusnya ada tambahan suplemen untuk anak-anak mungkin antara 5-6 tahunan ketika proses pembentukan tulang itu masih betul-betul dibutuhkan
membutuhkan kalsium dalam jumlah besar. Selain dari produk-produk yang ada susu ataupun susu terus produk hewani, ada baiknya diberikan alternatifnya juga sayuran dari daun papaya Jepang ini. Karena kan sayang kadang anak-anak itu pada ada yang keropos lubang giginya, karena memang selain makan manis-manisan, kalsiumnya juga kadang-kadang berkurang. Sedangkan untuk orang dewasa sendiri juga bagus juga kalau mengkonsumsi daun papaya Jepang ini, karena untuk menjaga kestabilan massa tulang dan persendian kita ya. Karena memang saat ini kan dengan tingginya konsumsi minuman bersoda, itu asupan kalsium di tubuh ya kadang berkurang drastis ya. Karena memang seperti kita ketahui, minuman yang bersoda itu mengganggu penyerapan kalsium di usus 12 jari. Maka ada baiknya kalau menunya sehari-hari yang di rumah juga diberikan sayuran dari daun papaya Jepang ini. Toh mudah ditanam ini sebetulnya, cukup dengan stek dipatahin terus kemudian ditancapkan gitu aja udah tumbuh. Dan kayaknya dia cocok di berbagai situasi ya. Jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, dia gampang tumbuh, nggak rewel lah, nggak manja tanaman ini. Jadi ternyata banyak manfaatnya, khasiatnya. Jadi di pagi hari ini saya ingin berbagi informasi dengan para sedulur, teman-teman saya di YouTube tentang manfaat daun papaya Jepang. Dan kalau untuk yang minat-minat bibitnya nanti bisa saya kasih. Ini saya juga banyak saya nanam di kebun sama di dekat rumah. Nah itu memang mungkin kalau lagi cari-cari susah. Kalau selain daerah Jawa Barat kayaknya masih jarang. Oke, mungkin cukup segitu aja berbagi informasi dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon koreksi dari teman-teman. Terus untuk supportnya, kalau teman-teman senang bisa di like sama kemudian di subscribe ya. Semoga biar bisa membantu perkembangan channel saya ini. Oke, gitu aja. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuwun.